Kembali lagi di channel Aam KGP. Pada video kali ini, Mimin kembali melanjutkan bocoran BTTH Season 5 episode 62. Setelah memutuskan untuk berlatih di pegunungan binatang ajaib, saat ini Xiaoyan, Jian, dan Medusa bersama-sama pergi ke lokasi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, Xiaoyan dan Jian akan segera menerobos ke ranah Duhuang. Dalam perjalanan, Xiaoyan teringat sebuah kota kecil yang pernah ia kunjungi ketika dirinya masih berada di ranah Dosi. Xiaoyan lantas mengajak Medusa dan Jian untuk singgah di kota tersebut. Pada saat mereka bertiga memasuki kota, tentu saja Medusa yang sangat cantik dan membahenol menjadi pusat perhatian para lelaki pemburu gadis belia. Menyadari dirinya dipandangi sampai sebegitunya tentu saja membuat Medusa merasa tidak nyaman. Ia lantas mengeluarkan sedikit aura membunuhnya. Melihatnya, Xiaoyan lantas menghampiri sang ratu agar ia menghentikan hal tersebut, karena ditakutkan hal itu akan memancing keributan. Setelah puas berkeliling, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah keributan yang ada di hadapan mereka. Terlihat ada seorang laki-laki dan gadis kecil yang dikejar oleh satu pasukan begal yang mencoba mengambil barang milik kedua orang tersebut. Ketika Xiaoyan memperhatikan dengan jelas kedua orang itu, rupanya ia mengenalnya, yang mana mereka adalah Ling Er dan Paman Asep, teman masa lalu Xiaoyan ketika berada di kota Kingsan tersebut. Menyadari kedua teman lamanya itu berada dalam bahaya, Xiaoyan langsung bergegas untuk membantu mereka. Di sini Paman Asep sangat kebingungan dan bertanya-tanya siapakah laki-laki misterius yang membantu mereka berdua. Yang mana tanpa beliau ketahui bahwa sosok laki-laki yang ada di hadapannya itu adalah Babang Xiaoyan. Sementara Babang Xiaoyan masih berhadapan dengan para begal dan menghajar mereka semua. Tentu atas kejadian itu membuat Paman Asep sangat kaget bukan main karena kekuatan yang dimiliki pemuda itu begitu luar biasa. Namun kebingungannya seketika hilang setelah pemuda ini memanggilnya dengan sebutan Paman Asep sembari berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Ia tidak menyangka bahwa Paman Asep dan Ling Er masih berada di kota Kingsan. Di sini Ling Er mulai mengingat bahwa pemuda yang ada di hadapan mereka itu adalah Xiaoyan, yaitu pemuda yang dulu sering ngutang rokok gudang jati di warung mereka. Mendengar hal itu membuat Paman Asep kembali teringat dengan Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang dulu dia kenal sangat lemah yang hanya berada di ranah Dosi dan kini telah memiliki kekuatan yang begitu hebat. Di sini Xiaoyan bertanya kepada Paman Asep mengapa beliau sampai dikejar oleh para begal tersebut. Paman Asep menjelaskan tentang masalah yang mereka alami. Saat itu ia meminta bantuan Xiaoyan. Namun karena Xiaoyan sedang terburu-buru, ia hanya memberikan sebuah botol giok yang mana jika Paman Asep berada dalam bahaya, ia bisa menggunakan benda itu yaitu dengan cara mengalirkan sedikit dolkinya. Selain itu, Xiaoyan juga memberikan sebuah token yang mana jika token itu dipatahkan, maka ia akan segera datang. Di sini Paman Asep sangat berterima kasih kepada Xiaoyan dan setelah itu mereka berpisah untuk menyelesaikan urusan masing-masing. Singkat waktu, saat itu Xiaoyan bersama Jian dan Medusa sudah berada di sebuah lembah. Terlihat di lembah itu terdapat banyak binatang ajaib yang berada di tingkat 4. Hal itu memaksa Xiaoyan untuk melawan para binatang ajaib tersebut. Namun dengan kekuatan yang Xiaoyan miliki saat itu, ia dapat dengan mudah mengalahkannya. Karena jumlah binatang ajaib itu sangat banyak sehingga Ratu Medusa ikut membantu Xiaoyan. Namun di sini Medusa merasakan sebuah keanehan karena binatang ajaib itu tidak melarikan diri setelah dikalahkan. Atas keanehan itu mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk yang dulu pernah didatangi oleh Xiaoyan. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam gubuk itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh binatang ajaib. Mereka menyadari bahwa nampaknya binatang ajaib itu telah diperintahkan oleh seseorang untuk menjaga sesuatu. Terlihat binatang ajaib ini langsung menyerang ke arah mereka.
Namun dengan adanya Ratu Medusa di sana, dia dapat dengan mudah mengalahkan para binatang ajaib tersebut. Di sini Xiaoyan mencoba masuk ke dalam gubuk itu. Namun saat itu Medusa merasakan bahwa di dalam pintu tersebut terdapat banyak racun. Ia lantas menyuruh Xiaoyan agar segera menjauh dari sana. Selain itu, ternyata Medusa merasakan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam gubuk tersebut. Medusa dengan lantang berkata agar orang yang bersembunyi itu cepat keluar. Jika tidak, maka ia akan menghancurkan tempat itu. Setelah itu muncul seseorang memakai jubah. Melihat kemunculan orang itu, ekspresi Medusa langsung berubah. Pada saat yang sama, ia menyuruh Xiaoyan dan Jian agar segera menjauh. Rupanya saat itu Medusa dapat merasakan bahwa orang tersebut mempunyai racun yang sangat berbahaya. Agar tidak membahayakan orang lain, Medusa berencana untuk melawan orang berjubah ini, sehingga terjadilah pertukaran pukulan di antara mereka. Melihat pertarungan itu, Xiaoyan sangat terkejut karena kekuatan yang dimiliki orang misterius ini dapat bersaing dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ratu Medusa. Situasi saat ini semakin bertambah kurang menguntungkan, di mana sosok misterius ini telah mengeluarkan gas beracun berupa kentut jigong yang tidak terlihat namun memiliki bau. Xiaoyan memberikan pil untuk Jian dan memintanya agar jangan kelayapan karena saat itu dia akan membantu Ayang Medusa untuk menghadapi orang misterius tersebut. Saat itu Xiaoyan langsung mengeluarkan api surgawi hijau miliknya, sehingga membuat gas beracun milik sosok misterius itu menghilang. Sementara Medusa, ia masih berusaha melawan orang tersebut. Namun karena sosok misterius ini menyadari kedatangan Xiaoyan yang membantu Medusa sehingga membuatnya menghentikan serangannya. Orang misterius ini bertanya siapakah pemuda yang ada di hadapannya. Xiaoyan lantas memberitahu namanya. Ia juga menambahkan bahwa tempat itu adalah tempat yang ia temukan bersama teman lamanya. Setelah mendengar nama Xiaoyan, sosok misterius ini sangat terkejut, karena ternyata pemuda yang ada di hadapannya itu adalah Babang Xiaoyan. Kemudian secara tiba-tiba sosok misterius ini memberikan sebuah penawar racun kepada Xiaoyan. Walaupun saat itu Xiaoyan dan Medusa bisa bertahan dengan racun miliknya, namun berbeda dengan Jian yang sepertinya dia sudah terkena racun tersebut. Sosok misterius ini menambahkan bahwa ia akan memberikan tempat itu kepada Xiaoyan. Sontak saja hal itu membuat Xiaoyan menjadi sangat kebingungan. Selain itu, ia juga sangat penasaran dengan identitas orang tersebut, karena dia langsung pergi tanpa memberitahukan namanya. Setelah beberapa saat termenung, akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya sosok misterius itu adalah teman lamanya di masa lalu, yaitu gadis beracun atau yang disebut sebagai dokter peri kecil, yang merupakan gadis langka yang mana untuk bisa bertahan hidup ia memerlukan racun. Saat itu Xiaoyan mencoba memanggil nama teman lamanya itu. Ketika mendengar Xiaoyan memanggil namanya, orang misterius ini langsung berhenti. Namun ketika Xiaoyan mendekatinya, ia malah menjauh. Karena Xiaoyan sangat penasaran, ia langsung mengejarnya terbang ke awan. Namun sayangnya sosok misterius itu sudah menghilang. Di sini Medusa bertanya apakah Xiaoyan mengenal gadis tersebut. Xiaoyan memberitahu bahwa sepertinya orang itu adalah teman lamanya. Namun anehnya sikapnya berbeda dengan yang dulu. Xiaoyan menebak sepertinya telah terjadi sesuatu kepada teman lamanya itu. Medusa lantas berasumsi bahwa kemungkinan racun yang ada di tubuh orang itulah yang telah merubah sifatnya. Setelah itu mereka berdua segera mendatangi Jian. Sementara di sisi lain, sosok misterius tadi terus memperhatikan Xiaoyan sambil berkata di dalam hatinya agar kelak di masa depan dirinya dan Xiaoyan tidak lagi bertemu. Biarlah Xiaoyan mengenalnya sebagai dokter peri kecil seperti yang dulu. Karena dia saat itu sudah berbeda, yaitu gadis racun yang berasal dari negara Cuyun. Kembali kepada Medusa dan Xiaoyan yang sudah bersama Jian. Benar saja saat itu Jian terkena racun. Xiaoyan lantas langsung memberikan penawar racun yang diberikan orang misterius tadi. Setelah memakan pil penawar itu, Jian akhirnya kembali pulih. Di sini Xiaoyan berencana untuk segera mencari sebuah goa sebagai tempat untuk melakukan penerobosan.